Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Kita boleh bersama-sama merasakan damai sejahtera Allah, kasih karunia-Nya dan juga sukacita di dalam menjalani hari-hari kita. Nah saudaraku, pada hari ini 11 November 2022 kita kembali boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari saudaraku, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami sungguh merasakan kebahagiaan berada di dalam hadirat-Mu. Biarlah hari ini kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Kami bekerja dan beraktivitas dengan penuh gairah, dengan mata tertuju hanya kepada Tuhan. Urapi kami Bapa di dalam mendengar firman Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi rema, kekuatan di dalam hidup kami. Firman mengajar, membentuk kami menjadi pribadi yang benar, pribadi yang kuat, pribadi yang dikuduskan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Ibadah yang Benar. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai dengan 19. Saudara-saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semuanya. Kita boleh mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Takutlah akan Allah, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan-pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Kesia-siaan kekayaan. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya?
enak tidurnya orang yang bekerja maupun banyak, tetapi kekenyangan orang yang kaya sekali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaannya itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Bagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripaya di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini pengkhotbah menyerukan kepada umat Tuhan tentang bagaimana menghampiri Allah ataupun bagaimana seharusnya orang datang beribadah dalam rumah Tuhan. Menghampiri untuk mendengar berarti datang suatu keingintahuan, ingin mengerti dan memahami serta mengenal Allah. Bukan hanya terpusat pada korban persembahan yang sudah menjadi rutinitas, sebab hal demikian dipandang jahat oleh Tuhan. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan ibadah orang percaya, di mana ada orang-orang yang terlalu terpusat pada gaya, penampilan, kolekte, bahkan cara penyembahan tanpa kerinduan untuk mengerti dan memahami firman Allah dengan benar. Saudaraku, dalam ayat ini juga pengkhotbah kembali memperingatkan agar setiap umat hendak datang beribadah kepada Allah dengan senantiasa memperhatikan perkataannya. Orang Yahudi biasa mengucapkan nazar sewaktu beribadah dan menyembah Tuhan. Perkataan yang dimaksud di sini bukan hanya perkataan mulut saja, melainkan perkataan dalam hati juga. Hal ini dikarenakan Allah yang Maha Kuasa dan sanggup mengetahui apa yang kita katakan sekalipun di dalam hati. Hal ini pula yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Saudaraku, di dalam ayat ini juga, pasal ini juga merupakan contoh praktis tentang makin banyak berbicara, makin banyak kemungkinan untuk salah. Mimpi yang dimaksud pengkhotbah bukanlah mimpi sebagaimana Allah berbicara kepada hambanya, melainkan mimpi sebagai bunga tidur. Di dalam penelitian medis membuktikan bahwa sebelum mati, otak manusia tidak pernah berhenti beraktivitas sekalipun di dalam tidur, dan mimpi merupakan refleksi otak terhadap aktivitas pemiliknya, sadar maupun tidak sadar. Saudara-saudaraku, juga melalui pasal ini kita belajar alasan utama kenapa umat manusia beribadah kepada Allah harus berpikir matang sebelum datang beribadah dan mengucapkan nazar kepada Allah. Pengkhotbah mengingatkan bahwa Allah tidak senang kepada pembohong. Jika umat Allah telah bernazar, maka seharusnya segera melakukan nazarnya tersebut. Dan hal ini paralel dengan
Kitab Mazmur pasal 66 ayat 13-15 tentang sikap umat yang hendak beribadah dan mempersembahkan korban kepada Allah. Banyak orang percaya saat ini yang terjebak dalam nazar yang tidak terpikirkan sebelumnya. Nazar ataupun janji kepada Tuhan bukan hanya ketika kita berdoa, melainkan dalam setiap perkataan liturgikal kita, termasuk nyanyian. Banyak lagu-lagu yang mengandung nazar maupun pernyataan yang sebenarnya belum bisa, bahkan tidak bisa kita lakukan, namun gampang sekali kita mengucapkannya. Saudara-saudaraku, janganlah mulut kita membawa kepada dosa, dan janganlah perkataan kita di hadapan utusan Allah bahwa kita khilaf. Melalui ayat ini juga menggambarkan bahwa bagaimana orang Israel datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bernazar di hadapan imam, dan saat dia kembali ternyata dia belum melakukan nazarnya tersebut karena berkata bahwa imam bahwa dia khilaf. Pengkhotbah mengatakan bahwa Allah tegas dalam hal ini, dan makanya sejak dari awal telah diingatkan untuk berhati-hati di dalam berkata-kata. Lebih baik tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Menepati perkataan juga disebut dengan integritas. Setiap orang dituntut memiliki integritas, yaitu kesatuan antara perkataan dan tindakan. Saudara-saudaraku, melalui ayat ini juga ditegaskan agar kita boleh memiliki ibadah yang benar, yaitu ibadah yang disertai dengan takut akan Allah. Takut akan Allah bukan berarti bersembunyi dan takut bertemu dengan Tuhan, seperti yang dilakukan Adam dan Hawa ketika berdosa. Takut akan Allah berarti menghormati dan taat kepada Tuhan, dan hal ini merupakan bagian dari kasih kita kepada Allah kita. Saudara-saudaraku, di dalam ibadah yang benar, kita tidak hanya dituntut untuk memuji dan memuliakan Allah lewat persembahan. Bahkan melalui penyembahan kita, pernyataan-pernyataan di mana setiap kita dituntut untuk memiliki integritas. Allah menghendaki ibadah kita didasarkan oleh takut akan Allah. Takut akan Allah berarti memiliki rasa hormat kepada Tuhan, mengasihi Dia dengan segenap hati, dan mentaati firman-Nya. Sebagai orang percaya, bukan lagi merupakan kewajiban kita datang beribadah kepada Allah, tetapi lebih daripada itu, datanglah kepada Allah, dan itu merupakan hak, dan karena itulah tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk kita dapat bersekutu dengan Dia di dalam kasih yang kekal. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan pada hari ini yang dapat kita dengar. Mari kita bersama-sama untuk lebih lagi boleh merenungkan firman Tuhan. Kita menghidupi firman Tuhan ini sehingga firman Tuhan yang kita dengar sungguh-sungguh berbuah di dalam hidup kita. Nah saudaraku, mari kita satukan hati dan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu mengajar kami untuk lebih lagi, lebih bijaksana. Melalui firman Tuhan ini, kami semakin diteguhkan, dikuatkan. Kami boleh beribadah dengan benar kepada Allah, menghormati Allah dengan sepenuh hati kami. Dilihat ataupun tidak dilihat orang, kami memiliki integritas melalui perkataan ucapan kami. Kami punya gaya hidup kerajaan surga. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Dimanapun mereka berada, kuduskan, sucikan senantiasa, teguhkan, lindungi, sertai ya Tuhan dengan tanda-tanda mujizat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi saudaraku, semangat di dalam beribadah kepada Tuhan. Mari kita nikmati karya Tuhan. God bless you all.